Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang permainan rakyat. Kira-kira permainan rakyat itu apa sih? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian permainan rakyat. Permainan rakyat merupakan jenis olah permainan tradisional yang merupakan warisan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Permainan rakyat juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengembangkan kecerdasan logika, kinestetik, intelektual, natural, dan musikan. Mengembangkan kecerdasan emosi antarpersonal bisa digunakan sebagai terapi untuk anak dan membuat anak menjadi lebih kreatif. Tujuan dari permainan tradisional ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, ketekunan, dan persaudaraan. Permainan rakyat sangat beragam, salah satunya permainan tradisional congklak. Congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang populer pada zaman dahulu. Permainan ini menggunakan papan kayu yang memiliki 14 hingga 16 lubang dengan 2 lubang di ujung papan. Permainan ini dimainkan biji-bijian atau batu kecil yang dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya memutar secara berurutan. Permainan tradisional ini pun populer dan banyak dimainkan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Biasanya permainan ini dimainkan oleh 2 orang pemain. Meskipun begitu, biasanya anak-anak lainnya yang tidak bermain ikut berkumpul dan menonton permainan ini. Tentu ini memberikan hiburan yang asyik dan menyenangkan pada masanya. Sayangnya, permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan, bahkan dapat dikatakan punah, sebab kini zaman telah berubah di mana anak-anak cenderung lebih memilih permainan modern dengan ponsel daripada permainan tradisional. Padahal, banyak permainan tradisional yang memiliki manfaat baik untuk perkembangan anak, baik manfaat untuk perkembangan berpikir hingga melatih fisik. Dengan begitu, tidak ada salahnya masyarakat atau anak-anak generasi masa kini mengenal congklak sebagai permainan tradisional yang sempat membudaya di Indonesia. Selain itu, bagi para orang tua juga bisa mengenalkan congklak pada anak-anak sebagai salah satu referensi permainan yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan gadget sehari-hari. Sejarah congklak. Setelah memahami dan mengenal congklak secara umum, berikutnya terdapat sejarah congklak yang perlu kamu ketahui. Mungkin sebagian dari kalian menganggap bahwa permainan congklak berasal dari Indonesia, namun sebenarnya sebelum masuk dan populer di Indonesia, permainan ini telah melalui beberapa alur penyebaran. Congklak merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Diperkirakan permainan ini telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 silam. Kemudian, permainan tradisional ini dibawa ke daratan Afrika, baru kemudian menyebar di negara-negara Asia melalui para pedagang. Saat masuk ke Indonesia, permainan ini sering dimainkan oleh anak para bangsawan yang sering bertemu dengan para pedagang. Di Timur Tengah, permainan ini disebut dengan mancala yang berarti bergerak. Sedangkan di Indonesia lebih sering disebut dengan congklak atau dakon, khususnya bagi masyarakat Jawa. Berbeda bagi masyarakat Sumatera, permainan ini dikenal dengan sebutan congkak, dentuman, lamban di Lampung, dan makawotan, magalenceng, atau anggalancang bagi masyarakat Sulawesi. Di negara-negara lain, tentu permainan ini mempunyai sebutan yang semakin beragam atau berbeda-beda. Cara bermain congklak. Setelah mengenal congklak dari sejarahnya, berikut kamu juga perlu mengetahui bagaimana cara bermain congklak. Seperti disebutkan sebelumnya, congklak dimainkan oleh 2 orang yang berhadapan di sisi belakang papan congklak.
Saat permainan dimulai, setiap lubang-lubang kecil pada papan congklak diisi 5 hingga 7 biji yang terbuat dari biji sao atau kerang, atau bisa juga menggunakan batu kecil. Sementara itu, 2 lubang besar yang terdapat di ujung papan dibiarkan kosong. Saat permainan berlangsung, kedua pemain akan memindahkan biji-biji tersebut dari satu lubang ke lubang lainnya secara berurutan dan bergantian. Cara memindahkan biji-biji congklak ini dilakukan searah dengan jarum jam, di mana satu lubang diisi oleh satu biji, begitu seterusnya hingga biji yang digenggam pada tangan habis. Permainan ini terus berlangsung hingga satu pemain kehilangan biji. Namun, permainan bisa juga dihentikan ketika kedua pemain ingin berhenti. Saat itu, pemain akan menghitung jumlah biji yang dimiliki. Pemain yang memiliki jumlah biji yang paling banyak, maka ialah pemenang. Perlu kamu ketahui bahwa bermain congklak memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, melatih kemampuan berhitung pada anak. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir anak untuk menyusun strategi terbaik untuk memenangkan permainan. Yang ketiga, melatih sikap jujur dan taat pada aturan, di mana masing-masing pemain tidak tahu berapa jumlah biji yang dijatuhkan, maka setiap pemain harus jujur dengan mengisi setiap lubang dengan satu biji saat melakukan pendamping. Yang keempat, melatih kesabaran, di mana masing-masing pemain harus sabar menunggu hingga belahan tiba. Permainan congklak yang merupakan permainan tradisional atau rakyat di berbagai budaya termasuk di dalam konteks Islam, dapat mencerminkan beberapa nilai penting. Berikut diantaranya, yang pertama, kerjasama. Congklak sering dimainkan secara berkelompok yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling menghargai antara pemain. Yang kedua, kesabaran. Permainan ini memerlukan strategi dan waktu untuk berpikir yang dapat mengajarkan kesabaran kepada pemain. Yang ketiga, kejujuran. Dalam permainan, kejujuran sangat penting, terutama dalam mengikuti aturan dan tidak curang, mencerminkan prinsip etika yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permainan congklak, yang dimana permainan congklak tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan menjadikannya penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya. Sekian, terima kasih.